Matahari baru muncul di balik cakrawala. Pagi telah datang dan harus diisi dengan beragam kegiatan. Itulah yang ada dalam benak Kadiono. Pria berusia 47 tahun ini sudah bersiap melakukan aktivitas rutin yang telah ia jalani selama setahun terakhir. Dengan sepeda motor yang kondisinya tak lagi bisa dibilang prima, Kadiono menembus dinginnya pagi. Bapak 3 anak ini mendatangi beberapa rumah anak didiknya. Mereka bukan anak didik biasa. Kadiono setiap pagi selalu menjemput anak-anak berkebutuhan khusus di sekitar tempat tinggalnya untuk berangkat ke sekolah luar biasa Insan Tiara Bangsa di Dusun Kerajaan, Desa Campurjo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tak hanya satu anak dijemputnya. Sekali jalan, Pak Yono, begitu ia biasa disapa, bisa membawa 2 bahkan 3 anak. Nah, Pak, kita balik lagi cerita nih, Pak. Kalau kan Bapak pergi jemput sekolah dan nganter gitu. Kendala utamanya Bapak pergi naik sepeda motor, bonceng 2 anak, 3 anak di motor pergi ke sana. Itu kendalanya apa sih, Pak? Kami kan motornya lama, Tusa tahun keluaran berapa 93 itu. Itu kan kosong itu tiap hari. Kalau pada waktu ada tilangan ya kemarin itu, kami kan juga pernah ditilang ini belum. Oh, pernah ketilang? Ya ini masih tilangnya belum kita bawa, itu saya kita pakai. Aduh, ketilang ini gua. Mana tadi? Ditilang karena Enggak bawa helm, anak kan enggak bawa helm. Saya bawa helm. Rit, kamu enggak bawa helm? Ya udah, ketangkep dah. Ini mana sidang cepat apa? Sidang di Kendal aja, Pak. Ya kayak kendalanya itu. Terus ban gembes itu kan, ban gembes. Ban bocor itu kendalanya soal itu. Kadang anak kami yang itu nunggu. Yang lain juga nunggu atus, makan, was, gitu terus akhirnya ya. Sampai sini terlambat. Kayak tadi gitu. Mas Hadi sudah lama, lu kok enggak dijemput-jemput akhirnya. Sampai sini setengah 9 maksudnya jam 8 itu. Hanya ya kayak gitu. Oh, kalau antar jemput itu hanya merupakan bagian tugas dari Pak Yono atau guru-guru yang lain, rekan-rekan yang lain juga ikut melakukan hal yang sama. Misalkan ketika berangkat jalannya satu arah gitu, ada yang bisa kalau orang Jawa bilang dinunutin, ditumpangin gitu, ayo jalan gitu. Nah, kita cari muridnya kemana arahnya, Mas. Oh, oke murid sana. Nanti orang tua ini, Pak ini enggak ada yang ngantar, gimana? Wah, siapa yang ngantar bisa ya? Terus guru-guru rembuk, bisa kok enggak? Wah, enggak bisa ya sudah. Saya Pak Yono gitu. Saya Pak Yono gitu. Kadang saya harus jemput sana aja kemari. Tapi kadang ada gurunya yang, Pak saya nganggur, sekarang bisa jemput ya. Tapi nah kalau pulang nanti berapa guru-guru juga nganter. Cuma yang pagi itu biasanya saya. Oh, jadi memang kalau pagi Bapak iya. gitu. Tapi nanti kalau ada yang sana toh, kan yang satu itu ada dekat dengan guru yang Kali Gading, Limbangan itu langsung, Pak ikut dengan saya. Nanti pulangnya juga itu mau pulang ke Limbangan, ikuti 2 orang, berapa orang. Nanti yang lain nunggu di sini, nanti saya yang angkat. Oh, jadi ada kewajiban berbagi tugas bersama antara Pak Yono dengan guru-guru yang lain untuk. Tapi dengan kesadaran. Dengan Tapi kalau kesadaran memang sendiri. ada guru yang lain yang tidak bisa katakan, Bu Doneng kan ini mengajar di SD juga. Oh, yang ngajar di lain. SD Terus juga. Yang lain akhirnya ya guru-guru yang bisa saja. Kami tidak menurut kamu enggak. Makanya dia dengan kesadaran guru sendiri, Pak saya antar-antar gitu. Kami tidak masalah. Cuma ini kewajiban saya untuk, karena kan kami sudah komitmen misinya sosial. Anak harus dijemput, jadi kita harus gimana kan. Apa yang dilakukan Pak Yono ini sudah menjadi kewajibannya setiap pagi. Dalam sehari, kadang ia harus 2-3 kali bolak-balik menjemput murid-murid sekolah ini. Sekolah luar biasa Insan Tiara Bangsa berdiri atas prakarsa Kadiono bersama 2 orang rekannya. Sekolah ini didirikan Kadiono karena merasa prihatin banyak anak berkebutuhan khusus di sekitar tempat tinggalnya yang tidak mendapat pendidikan layak. Yang ini? Setelah berdiri selama 1 tahun, SLB Insan Tiara Bangsa sudah memiliki 32 murid yang memiliki kebutuhan khusus berbeda-beda.
Oh, berarti Bapak Yono dan guru-guru lain mendatangi rumah ke rumah Ya, ketika ada anak-anak yang kebutuhan punya khusus. berkebutuhan khusus Ya. dan tidak sekolah akan diajak ke sini. Diajak ke sini. Nanti untuk negosiasi pembayaran biayanya seperti apa, Pak? Kami intinya anak sekolah dulu. Anak sekolah dulu, terus kita lobby sama orang tua, Pak ini putra mau sekolah. Pak lebihnya tergantung kemauan panjenengan. Bahkan ada berita di SLB itu gratis, padahal tidak gratis, tapi banyaknya anak yang tidak bayar. Akhirnya, wah sekolah kono gratis. Beritanya seperti itu. Memang ya tidak apa-apa, kita seperti itu. Jadi dari beberapa jumlah siswa yang 32 itu, katakan yang bayar berapa orang, berapa persen, 50%-an lah. 50%. Iya. Sepenting kemampuan. Katakan kalau Pak Adi, kan ya tukang batu ya. Ya tukang batu. Nah, itu kan kalau pas dia punya kerja, ayahnya ya ngasih walaupun hanya berapa, 20, 50, apa berapa. Ini juga antar jemput. Kalau orang tuanya tidak jemput, saya jemput. Seperti tadi, loh mana Adi tidak ada. Dia nunggu karena kawan akhirnya, Pak lo kok kawanan, tidak tahu biasanya kan bapak lah itu seperti itu Pak. Jadi kita isinya anak sekolah dulu untuk biaya rebukan sama orang tua sesuai dengan kemampuan orang tua. Nah, Pak, kalau kita berbicara mengenai bangunan nih, Pak, sekolah ini kan bangunannya Pinjam. masih pinjam istilahnya. Kalau ada istilah ya memang pinjam. Nah, terus itu nanti apakah dan proses peminjamannya ini kan masih dalam jangka waktu 2 tahun. Ini sudah berjalan selama setahun dan akan habis lagi setahun lagi. Terus gimana nanti Pak Yono? Ya, itu yang menjadi kendala kami bahwa ini kan sudah 1 tahun. 1 tahun ke depannya kita tidak tahu apakah masih di sini tidak. Karena kan anak-anak kami yang 32 katakan itu kita ya belum tahu. Insya Allah nanti Tuhan yang memberitahu pada kita mau kemana anak-anak ini. Tapi mudah-mudahan ada orang yang peduli kepada kita, memberikan tempat atau apalah. Itu jadi kami belum tahu anak-anak ini mau bawa kemana karena terus terang kami hanya diberi waktu 2 tahun ini. Anak-anak kami ya beginilah merusak, tapi kan merasa kami bersalah di sini karena kami belum punya tempat. Jadi yang mudah-mudahan ada orang yang peduli atau orang-orang berapa orang yang peduli pada kami lah agar bisa membantu kami tentang tempat ini. Memang kami agak prihatin, kami sudah punya siswa, sudah punya guru tapi belum punya tempat. Ini yang menjadi kendala kami, Pak. Mudah-mudahan lah Tuhan memberkati. Ya. Dulu ceritanya bagaimana sih Pak akhirnya bisa dapat bangunan TPQ ini untuk sementara waktu boleh digunakan oleh SLB ini, Pak? Dulunya kami tidak di sini, Pak. Jadi kami rencana itu mau pinjam rumah. Katakan kalau di SLB itu kan boleh pinjam rumah. Yang penting disekat-sekat itu. Ini kamar ini untuk apa-apa, Pak. Pada saat itu saya dengan istri saya pinjam di daerah Mijen. Kami sudah menyewa 1 tahun 4,5 juta. Kami menjual Mega Pro-nya saya untuk itu kegiatan itu. Ternyata baru kita bayar sama istri saya. Buat apa? Buat SLB. Uangnya dikembalikan. SLB marah rusak. Udah bisa itu. Akhirnya kami bersama guru akhirnya kami negosiasi sama yang pemilik TPQ ini. Ya bisa tapi harus 2 tahun. Nanti lihat perkembangannya kalau memang tidak begitu tidak begitu merusak apa-apa, bisa dibagi, ini juga tanggung jawab untuk sana prasarana ya, monggo silahkan. Akhirnya ya, Bu guru Pak guru, bismillah ya kita sampai sekarang. Nah di sini kami tidak membayar, cuma kami ikut membantu sana prasarana, apalah pengecatan, ini ya rusak-rusak gini kita servis, yang dap itu kan kita beli juga, yang baru, makanya tidak tahu. Kita lihat dulu lah perkembangannya, mudah-mudahan Tuhan mendengar ucapan saya. Mereka semangatnya tinggi Mas. Jadi kalau bangun tidur gitu walaupun malam hari ya, besok bilang Pak besok masuk jam 8 gitu.
Sebagai seorang pendidik, Kadiono dan seluruh guru di SLB Insan Tiara Bangsa memiliki dedikasi tinggi terhadap anak didik mereka. Mengelola sekolah dengan misi sosial bukan berarti para pendidik boleh memberikan materi seadanya. Dengan kreativitas para guru, anak-anak yang bersekolah di tempat ini tetap mendapatkan pelajaran sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, Pak Yono, berarti pembagian kelasnya berdasarkan apa Pak biasanya? Berdasarkan kelas masing-masing, katakan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tetapi pada hakikatnya nanti anak-anak itu maunya pengen guru siapa gitu. Katakan saya itu Luki, wah saya Pak Yono. Terus Alvin Bu Noning gitu kayaknya itu. Nanti akhirnya ya nanti campur, katakan kelas 1 katakan ada yang kelas 2 masuk. Tetapi kami pada waktu pembelajaran juga kami kan sistemnya kan tidak seperti per kelas-kelas kayak SD gitu. Kita per anak itu. Kamu bisanya apa, itunya apa. Gitu. Nah itu. Terus kalau masing-masing kelas gitu nanti apakah sekelas ini misalkan khusus untuk tunarungu tunawicara, sekelas ini khusus untuk tunadaksa atau seperti apa? Enggak, kelas satunya itu nanti campur sama ketunaan, campur. Kayak di kelas ini kan. Nah, seperti di kelas ini kalau boleh dicontohkan gimana Pak? Ya Bu, sini tetap ini bagus ya Bu ya. Sini kan bagus. Katakan untuk kompetisinya sudah bisa Bu ya. Komunikasi lancar, nulis bisa lancar. Tapi ketunanya tidak sama. Ini Greta, ini tunadaksa. Ini tunadaksa. Yang satu tadi beraktif ya Bu Aisyah ya. Ya sering gitu. Jadi harusnya ya kami satu kelasnya beberapa ketunaan. Tapi pada pembelajarannya juga sudah bisa. Terus kalau untuk kurikulum gimana Pak? Kurikulumnya kita K13 sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kita kebutuhan siswanya itu bisa apa ya? Ya stop berarti. Nah. Semacam kayak ini, misalkan ini buku belajar semacam ini. Ya. Ini nanti akan diajarkan ke anak-anak. Iya. Karena kita kan pada waktu ujian kan juga disamakan dengan SD negeri yang lain, SD yang lain. Maka sama. Kompetisinya juga sama. Ya, walaupun usia ini nanti ke SD-nya itu sama dengan SD kelas 6 yang usianya di bawah dia. Ini usia berapa Bu? Adi berapa? 19 tahun ini. Mas Adi 19 tahun. Iya. Iya. Kamu sana. Ayo. Dah, yo. Bagus. Anak-anak suka begini ya Pak ya? Ini yang paling bontot itu paling nakal ini. Ini mintanya dicewer terus di kiper. Setelah berjalan selama 1 tahun, sekolah ini mulai mendapatkan respon yang baik dari orang tua murid. Banyak orang tua melihat perkembangan positif pada anak-anak mereka. Salah satunya, anak menjadi lebih mandiri. Perkembangannya ya baik sekali Mas Wong. Mereka semangatnya tinggi Mas. Jadi kalau bangun tidur gitu, walaupun malam hari ya, besok bilang, Pak besok masuk jam 8 gitu. Selalu mengingatkan saya gitu loh. Misalkan mau tidur aja, besok kata Bu Lulu masuk jam 8 gitu. Iya masuk, pokoknya kalau nggak hujan, nggak dia masuk, saya antar gitu. Jadi semangatnya tinggi, jadi banyak perubahan lah Mas. Jadi yang biasanya mereka itu ya kemungkinan kalau di rumah itu kan banyak bermain ya, sama sosialisasi sama anak-anak yang itu yang normal gitu. Nah, terus ini anak terus bilang sama temannya, saya sekarang sekolah lagi gitu, jadi bangga sekali. Jadi ada perubahan positif ya Pak ya? Positif sekali. Inilah yang diharapkan para guru. Penerimaan orang tua yang baik juga membuat penerimaan warga terhadap anak berkebutuhan khusus menjadi lebih baik. Kini, para guru sedang mempersiapkan perpanjangan peminjaman gedung sekolah kepada pihak desa. Kami selalu berkoordinasi dengan masyarakat, terutama perangkat di desa. Dan kemarin ternyata mendapat respon untuk nanti
2017 itu disuruh mengajukan kalau di musyawarah desa nanti disuruh mengajukan kalau ada SLB gitu. Dan ternyata Pak Kepala Desanya juga merespon bagus sih, seperti itu. Karena kan kok di Campurrejo karena kan ada SLB gitu kan, SLB kan juga jarang di sana-sana juga jarang gitu. Ternyata mendapat respon positif. Untuk mencukupi kebutuhan operasional sekolah, Kadiono dan para guru mencari donatur yang mau menyisihkan uang untuk sekolah luar biasa ini. Meski sumbangan donatur tak begitu besar, uang yang diberikan cukup untuk membeli perlengkapan belajar. Mae punya anak kayak gini, berdoa semoga doa yang anak-anak yang kita upain itu nanti bisa menjadi kita ke surga. Gitu. Meskipun sibuk sebagai pendidik, sebagai kepala keluarga, Kadiono tetap harus memikirkan kehidupan rumah tangganya. Ia tak mau keluarganya terbengkalai karena ia terlalu sibuk menjalankan misi sosialnya. Sepulang mengajar dan mengantar siswa, Kadiono membuka bengkel tambal ban miliknya. Terletak di pinggir jalan utama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, pria berpendidikan S2 ini dengan cekatan mempersiapkan bengkel tambal ban. Pak Yono kan sekarang gelarnya udah S2 nih. Gelarnya kan S2, masih tambal ban. Nggak malu nih Pak? Malu sih enggak ya, cuma ya memang kalau SD-nya kan kebetulan dalam artian pada saat saya di SD itu memang pada waktu saya dituntut harus seorang kepala sekolah harus S2 atau guru yang harus S2. Maka pada saat saya punya sertifikasi yang 3 tahun itu kami gunakan untuk S2. Nah, impian saya nanti SD-nya sudah ada S2-nya yang gelar MPD, tapi ternyata kan Tuhan menghendaki lain. Nah, akhirnya ya itu terjadi yang namanya kekosongan keuangan dan sebagainya. Harus ada aturan yayasan, guru harus full karena saya cuma satu harus ke Solo, maka ya kita tidak bisa akhirnya di-cut itu akhirnya ya. Pada saat kami ke S2 sertifikatnya sudah diputus. Nah, ya ini keberuntungan lah katanya Pak. Semua hal-hal seperti itu kan sudah diatur oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ya jalani saja kayak gini. Nah, Pak, kan SLB ini sudah berjalan setahun. Iya. Dan kondisinya masih kalau bisa dibilang masih begitu aja gitu ya, belum ada perkembangan yang cukup signifikan. Kira-kira Pak Yono masih akan tetap mempertahankan mendirikan SLB itu atau Pak Yono dan rekan-rekan memberikan batas waktu tertentu gitu? Oke, ini sampai 4 tahun kalau nggak berkembang kita tutup SLB-nya atau seperti apa? Enggak. Ngasih tenggat waktu atau batas waktu nggak? Keyakinan saya tetap SLB untuk jalan. Bagaimanapun misalnya ada katakan keluarga apa ya dekati, karena memang niat kami bukan untuk mencari hono, mencari finansial di SLB, karena memang ini panggilan hati saya dan saya harus bertekad. Seandainya guru-guru mundur, saya tetap harus maju. Bagaimanapun anak-anak seperti itu harus kita openi. Siapa lagi kalau bukan kita gitu. Pengalaman saya dulu pernah mengajar di tempat SD juga, anak-anak seperti itu tidak ada yang ngopeni. Guru bahkan wis rono sakarmu itu. Wis pokoke gelem lebu ra gelem tidak masalah. Ini yang menjadi permasalahan kita itu. Karena juga saya juga seperti itu, saudara juga kami seperti itu, saudara-saudara teman kami juga seperti itu. Saya kira untuk guru-guru juga punya anak atau adik seperti itu, makanya saya kira nanti tetap kita jalan bismillahirrahmanirrahim, kita niat kepada Tuhan, mudah-mudahan juga berjalan. Kepuasan apa sih Pak yang Pak Yono dapatkan dengan mendirikan SLB itu? Kepuasan semacam apa yang bisa Bapak dapatkan dari situ?
contoh Dan gampang. kekuatan apa yang bisa Bapak dapatkan sehingga dengan kondisi yang semacam itu Bapak tetap bisa kalau saya bilang bisa tetap ceria, bisa Iya. tetap menjalani aktivitas seperti biasa tanpa berkeluh kesah dan sebagainya gitu. Ya gampang saja. Pada saat aku nambal sampai jam 11 malam tidurnya seperti itu, pagi harus benar. Nanti lihat anak itu lupa semua hal-hal yang kemarin yang sakit apa ya itu. Kalau lihat orang-orang situ sudah kita tersenyumnya, anak-anak sudah bisa, kita sudah lupa akan kesehatan apa. Saya itu sakit beberapa ke Jakarta sakit, tapi karena harus mengantarkan anak, tapi setelah kita anak begitu senyumnya, kami juga wah seperti inilah dunia saya itu akhirnya kami tidak berpikir saya itu merasa kebenaran, justru dengan adanya anak-anak seperti itu kami merasa terhibur, kami merasa terpanggil. Ini niat kami adalah anak seperti itu harus terurus dengan baik, walaupun orang tuanya juga seperti itu. Bismillah lah itu. Dan guru-guru pun, wis Pak kita bismillah, niat kita untuk menghidupkan anak berkebutuhan khusus dan kita nanti cari yang bagaimana agar SLB itu terjalan itu. Program-program yang bisa katakan yang bisa untuk unggulan SLB kami kita terapkan seperti itu. Nah, Pak, setiap kali Bapak menjalankan itu kan pasti ada orang yang mendukung dan ada orang yang mencibir. Iya. Gitu. Gimana cara Bapak menghadapi orang-orang yang mencibir ketika Bapak awalnya mulai mendirikan SLB itu? Mencibir. Bahkan saya juga mencibir. Ya. Kami ya dekat dengan alon-alon. Ya inilah dunia saya. Kami bicara dengan pelan-pelan, dekati dengan baik, kita cari alasan yang tepat. Kenapa saya seperti ini? Memang ini dunia saya. Ini kemauan saya, karena ini sebagai lahan saya, sebagai lahan untuk kedepannya. Siapa tahu pada saat kita ini sebagai rezeki saya untuk meninggal atau untuk pahala kami di sana. Gitu. Nah, anak-anak itu juga harus diupeni karena setiap ada orang yang seperti istri saya libatkan untuk apa? Mencari murid ini loh, cara murid seperti, yang nyatane wong tuane rak duwe kon sekolah rak gelem gitu. Nah, seperti itu akhirnya kan dia akan, ternyata bapak kok ngono ya. Ternyata kok orang ngurusi duit, ternyata anaknya Pak baru satu ngurusi, lah harus ngurusi sopo kan gitu. Seperti itu seperti istri saya. Karo yang lain termasuk ibu saya, yang ngono diurusi ora ana duwite, tapi saya dekati, Mak, iki kanggo lahan. Mae punya anak kayak gini, berdoa semoga doa yang anak-anak yang kita openi itu nanti bisa menjadi kita ke surga. Gitu. Kemauan yang keras dan komitmen yang dimiliki Kadiono inilah yang kadang membuat istri dan anak-anaknya merasa tidak mendapat perhatian yang sama seperti yang Kadiono berikan kepada murid-muridnya. Kan kadang anak-anak sendiri kadang nggak bisa nganter ya, Bapak nggak bisa nganter anak sendiri, tapi ya kalau udah terbiasa jadinya nggak apa-apa deh. Ngurus yang anak-anak yang lebih membutuhkan Bapak daripada anak sendiri kan anak sendiri bisa diseberangkan sendiri, bisa jalan sendiri kan. Yang lain-lain kan yang SLB itu kan butuh perhatian lebih Pak kalau jadinya ya. Anak-anak suka komplain nggak Bu? Ya kadang Pak, kadang Bapak kan nggak ngantar, kadang marah, kadang tapi kalau ibu udah bilang ya nanti tak antar ibu, tak seberangin tuh ya akhirnya nurut anak-anak. Anak-anak akhirnya paham kalau Bapak itu lebih di SLB, lebih dibutuhkan di SLB. Jadi anak-anak bisa mengerti. Apa yang dilakukan Kadiono hanyalah sebuah perhatian kecil kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini kurang mendapat perhatian di wilayahnya. Kadiono dan para guru di sekolah luar biasa Insan Tiara Bangsa ini berharap apa yang mereka lakukan tak berhenti semata karena tak ada dana dan dukungan dari orang-orang yang peduli. Anak-anak berkebutuhan khusus ini berhak mendapatkan pendidikan sama seperti anak-anak lainnya.